Baik, perkenalkan nama saya Jona Maruli Storus, biasa dipanggil Jona dengan nomor digit NRP 50012133. Di sini saya akan membahas jawaban saya dari latihan soal mekanika 1. Yang soal pertama yaitu pertimbangkan sistem osilator teredam kritis bermasa M dan koefisien redaman B dengan perpindahan awal A. Hitung laju disipasi energi dan total energi yang hilang selama waktu T sama dengan 0 dan T sama dengan M per B. Lalu jawaban saya sudah diketahuinya kan, persamaan untuk kasus critical dam. Maka persamaan yang akan kita pakai yaitu XT sama dengan B1 tambah B2T dikalikan dengan E pangkat min gamma T. Lalu untuk turunan pertamanya untuk mencari kecepatan yaitu min gamma dalam kurung B1 plus B2T tutup kurung E pangkat min gamma T plus B2 E pangkat min gamma T. Pada saat T sama dengan 0 yaitu kondisi awal, maka X sama dengan X dalam T sama dengan 0 sama dengan A sama dengan B1. Maka dapat disimpulkan B1 sama dengan A. Itu masuk ke persamaan 1. Dapat kita asumsikan osilator dalam keadaan diam pada saat T sama dengan 0. Maka didapatkan persamaan kecepatannya min gamma B1 E pangkat min gamma T plus B2 E pangkat min gamma dikalikan 0. Lalu didapatkan 0 sama dengan min gamma B1 plus B2. Lalu persamaan 2 pun didapat, yaitu B2 sama dengan gamma dikalikan dengan A. Jadi persamaan geraknya adalah XT sama dengan B1 plus B2T dikalikan dengan E pangkat min gamma T. Lalu kita substitusikan B1-nya sama dengan A dan B2-nya sama dengan gamma A. Maka didapatkan persamaan 3 yaitu XT sama dengan A dikalikan 1 plus gamma T E pangkat min gamma T. Lalu untuk persamaan kecepatannya juga dimasukkan persamaan 1 dan 2 tadi dan didapatkan hasil berikut. Min A gamma kuadrat T E pangkat min gamma T. Lalu telah diketahui bahwa T sama dengan E0 plus WF sama dengan E0 plus integral dari min BX dot do X per dt dikalikan dengan dt. Itu merupakan laju disipasi dapat dicari melalui persamaan berikut. ET sama dengan E0 plus integral min BX dot kuadrat dt. Maka didapatkan persamaan kelima yaitu min BA kuadrat gamma pangkat 4 T kuadrat E pangkat min 2 gamma T. Lalu yang saya lingkarin ini akan dimasukkan pada saat T sama dengan M per B. Maka didapatkan persamaan B pangkat 3 A kuadrat per 16 EM kuadrat. Dapat disederhanakan juga, yaitu pada saat kondisi DE per DT, yaitu laju disipasinya, pada batas T sama dengan M per B sama dengan min B A kuadrat per 4E dikalikan dengan B per 2M kuadrat. Dan berikut bukan hasil akhirnya. Lalu lanjut untuk mencari total energi yang hilang dapat menggunakan persamaan kelima. Maka DE per DT sama dengan min BA kuadrat T kuadrat E pangkat min 2 gamma T dikalikan dengan gamma pangkat 4. Didapatkan delta E sama dengan gamma pangkat 4 BA kuadrat integral batas 0 sampai T kuadrat E pangkat min 2 gamma T dt. Dilanjutkan dengan perhitungan integral parsial sebagai berikut. Hitung integral dari T kuadrat E pangkat min 2 gamma T dt dengan permisalan alfa sama dengan min 2 gamma T. Lalu ditemukannya dt sama dengan min D alfa per 2 gamma.
Maka integral dari alfa per 2 gamma kuadrat E pangkat min 2 gamma T dapat kita tuliskan menjadi min 1/8 gamma pangkat 3 integral dari alfa kuadrat E alfa D alfa. Dan itu merupakan persamaan ke-6. Lalu kita lanjutkan integral alfa kuadrat E alfa D alfa. Dimisalkan U sama dengan alfa kuadrat dan DU didapatkan 2 alfa D alfa. Maka D alfa sama dengan E alfa D alfa. Lalu kita integralkan UdV sama dengan UV min integral VDU sama dengan alfa kuadrat E alfa dikurangi dengan integral E alfa 2 alfa D alfa. Maka didapatkan hasil dari alfa kuadrat E pangkat alfa min 2 integral dari E pangkat alfa D alfa ini dapat dicari. Maka didapatkannya alfa kuadrat E alfa min 2 alfa E alfa plus 2 E alfa plus C. Dengan alfa sama dengan min 2 gamma T tadi dimasukkan, didapatkan persamaan kembali ke persamaan ke-6. Integral T kuadrat E pangkat min 2 gamma T dt sama dengan min 1/8 gamma pangkat 3 integral alfa kuadrat E alfa D alfa, dan didapatkan hasil seperti berikut ini. Lalu dimasukkan batas dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan T pada persamaan di atas, dan didapatkan batas pada saat dimasukkan batasnya dari 0 sampai dengan T, maka didapatkan persamaan min 1/8 gamma pangkat 3 buka kurung 4 gamma kuadrat T kuadrat E pangkat min 2 gamma T plus 4 gamma T E min 2 gamma T plus 2 E pangkat min 2 gamma T min 2. Dan kita lanjutkan lagi secara matematisnya, yaitu min 1/8 gamma pangkat 3 buka kurung 4 gamma T E pangkat min 2 gamma T dalam kurung gamma T plus 1 plus 2 E pangkat min 2 gamma T min 1. Itu merupakan persamaan ke-7. Sehingga dari delta E min B A kuadrat alfa gamma integral 0 sampai T kuadrat E pangkat min 2 gamma T dt tadi dapat dimasukkan persamaan ke-7 yang di atas tadi. Dan didapatkan hasil seperti ini. Nah, persamaan ini akan dimasukkan batasnya saat T sama dengan M per B dari T sama dengan 0 ke T sama dengan M per B dengan gamma sama dengan B per 2M. Lalu delta E dapat kita cari B A kuadrat gamma per 8 dikalikan dengan 4B per 2M M per B E pangkat min 2 gamma T buka kurung B per 2M M per B plus 1 dapat kita coretkan plus 2 E min 1. Maka didapatkan delta E gamma B A kuadrat min 8 buka kurung 5 E pangkat min 1 min 2. Dan dapat kita sederhanakan dengan gamma sendiri yaitu B per 2M, maka delta E menjadi BA kuadrat per 8 dikalikan B per 2M kurung 5 E pangkat min 1 min 2. Dan dengan 5 per E min 2 tersebut kurang dari 0, maka delta E didapatkan negatif, yang menandakan ada energi yang hilang. Maka persamaan dari energi yang hilang tersebut, hasil akhirnya didapatkan seperti berikut. Delta E sama dengan B kuadrat A kuadrat per 16M, buka kurung 5 per E min 2. Berikut merupakan hasil akhir total energi yang hilang. Kemudian kita lanjutkan ke nomor yang kedua. Pertimbangkan sistem osilator teredam.
dengan gamma sama dengan omega 0/4 dan bergerak karena gaya penggerak sebesar F sama dengan F0 cos omega T. Carilah solusi umum untuk fungsi xt. Saya ilustrasikan terlebih dahulu seperti ini. Terdapat sebuah massa yang dikaitkan dengan sebuah gas dengan konstanta T, maka terdapat gaya pemulih sebesar min Kx dan gaya peredam sebesar min Dx. Arah kecepatannya akan berlawanan dan juga gaya yang membuat akselerator itu terjadi juga searah dengan arah kecepatan berikut ini. Maka didapatkan dari rumus hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A dengan A-nya yaitu X double dot, dimasukkan driven oscillator, maka didapatkan sigma Fx-nya min Bx dot min Kx plus F0 cos omega T sama dengan Mx double dot. Dibagikan M semua kedua ruas, maka didapatkan min Bx dot per M min Kx per M plus F0 per M cos omega T sama dengan M X double dot per M. Maka M-nya dapat kita coret. Dan didapatkan seperti ini. Di mana omega 0 kuadrat sama dengan K per M dan gamma sama dengan B per 2M. Maka didapatkan dari persamaan di atas apabila dimasukkan, maka X double dot plus 2 gamma X dot plus omega 0X sama dengan F0 cos omega T per M. Temukan persamaan 2.1. Di mana solusi dari persamaan 2.1 adalah jumlah dari solusi komplementer dan partikular. Solusi komplementer itu sendiri dan partikular itu dapat kita tuliskan seperti ini. AH E pangkat min gamma T cos buka kurung omega L T plus theta H tutup kurung plus F0 cos omega T tutup kurung M per akar buka kurung omega 0 kuadrat min omega kuadrat dikuadratkan ditambahkan dengan 2 gamma omega kuadrat. Dengan omega 1 sama dengan akar dari omega 0 kuadrat min gamma kuadrat dapat dimasukkan pada saat gamma sama dengan W0 tadi per 4, maka didapatkan WL sama dengan W0 per 4 akar 15. Dikarenakan gamma kuadrat lebih kecil daripada omega 0 kuadrat, maka sistem akan mengalami osilasi underdamped yang dapat diketahui melalui rumus XT sama dengan AH min gamma T cos dari omega 0 akar 15T per 4 plus theta H plus F0 plus omega T per M M akar W0 kuadrat min W kuadrat plus 2 gamma omega kuadrat. Disubstitusikan nilai dari gamma yaitu omega 0 per 4, maka didapatkan hasil akhir seperti ini. Dengan AH dan OH merupakan konstanta yang nilainya bergantung pada kondisi awal. Baik, berikut penjelasan selanjutnya yaitu nomor 3. Diketahui seismograf dapat dimodelkan sebagai sistem massa pegas dan dashboard seperti terlihat pada gambar osilasi bumi dilakukan melalui platform kemassa yang terus-menerus yang memiliki penunjuk untuk mencatat perpindahan relatif terhadap platform dashboard memberikan gaya redaman. Idealnya perpindahan A dari massa relatif terhadap platform harus sangat mirip dengan perpindahan bumi D. Yang ditanyakan yaitu persamaan gerak massa M dan pilih parameter omega 0 dan gamma untuk memastikan bahwa A terletak dalam 10% dari D. Dan diasumsikan juga selama tanah bergetar, bumi berosilasi dengan gerak harmonik sederhana pada frekuensi 10 Hz. Berikut ilustrasinya.
Dan saya tambahkan juga sketsa gaya W ke bawah, lalu L, Y dot ke atas, dan K, Y, min L ke atas juga. Saat benda M bergerak ke bawah, maka timbul gaya peredam dan gaya pemulih pegas ke atas. Dan dapat kita tuliskan juga sigma F sama dengan M dari hukum kedua Newton, dan A-nya digantikan dengan Y double dot plus Z double dot. Lalu kita lanjutkan menjadi Mg min C Y double dot min K Y min L sama dengan M Y double dot plus Z double dot. Berikut merupakan persamaan satu. Definisi dari Y sendiri adalah Y sama dengan X plus Mg per K plus L, di mana Mg per K dan L-nya tersebut dapat kita asumsikan 0, maka Y dot sama dengan X double dot. Dilanjutkan, dan Mg min C dot min K dalam kurung X plus Mg K plus L min L sama dengan M Y double dot plus Z. Maka kita lanjutkan persamaannya secara matematis dan didapatkan Mx double dot plus C X dot min K X double dot sama dengan min Mz double dot. Berikut merupakan persamaan kedua. Simbol harmonic motion atau SHM akan dialami oleh platform saat terjadinya getaran dengan amplitudo D dan frekuensi sudut omega sebesar 2πf. Kita dapat masukkan ke persamaan Z sama dengan D I omega T, lalu Z dot, dan diturunkan kedua lagi Z double dot menjadi I kuadrat DW ZE pangkat I omega T sama dengan min D omega kuadrat E pangkat I omega T dimasukkan ke persamaan yang kedua tadi. Dan didapatkan lagi bahwa Mx double dot plus Cx dot min Kx sama dengan M dw kuadrat E pangkat I omega T. Didapatkan bahwa F0 per M sama dengan dw kuadrat. Lalu untuk solusi amplitude osilasi diberikan oleh persamaan berikut. A sama dengan F0 per M kurung W0 kuadrat per W omega 0 kuadrat min omega kuadrat plus 4 gamma kuadrat omega kuadrat dipangkatkan setengah. Lalu kita lanjutkan persamaannya menjadi D dalam kurung W0 pangkat 4 per omega pangkat 4 plus 1 plus 2 omega kuadrat dikalikan dengan 2 gamma kuadrat min omega 0 kuadrat dipangkatkan min setengah. Min setengah ini dikarenakan yang tadinya dalam kurungnya ini di bawah dipindahkan ke atas, jadinya pangkatnya min setengah. Supaya hasil dari A mendekati D, maka dapat kita asumsikan 2 gamma kuadrat min omega 0 kuadrat sama dengan 0, dan omega 0 per omega lebih kecil daripada 2. Agar A terletak dalam 10% dari yang di soal tadi dari D, maka A per D dapat kita sama dengankan dalam kurung omega 0 per omega pangkat 4 plus 1 dipangkatkan min setengah menjadi dalam kurung 1 min A per D kurang dari 10%, maka 1 min dalam kurung 1 plus omega 0 per omega pangkat 4 pangkat setengah itu kurang dari sama dengan 10%. Untuk memenuhi persamaan di atas, maka dapat kita aproksimasikan min setengah omega 0 pangkat 4 per omega pangkat 4 lebih kecil sama dengan 1/10, maka omega 0-nya dapat kita dapatkan yaitu 0,84 omega. Lalu untuk frekuensi naturalnya F0 sama dengan omega 0 kuadrat per 2pi. Lalu didapatkan pada saat kita memasukkan 10 Hz dari soal, maka frekuensi 0-nya dapat didapatkan sebesar 8,4 Hz. Untuk parameter peredamnya sendiri dapat dicari melalui 2 gamma kuadrat sama dengan omega kuadrat, lalu omega sama dengan akar dari gamma dapat disama dengankan akar dari omega 0 kuadrat per 2,
maka gamma sama dengan omega 0 per akar 2. Sama dengan 2pi F0 per akar 2, dan dimisalkan F0 sama dengan 8,4 Hz. Maka gamma didapatkan 2pi dikali 8,4 Hz dibagi dengan akar 2. Didapatkan parameter peredam gamma yaitu sebesar 37,3. Berikut penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.